pada masa silam yang diselubungi misteri dan keagungan. Sebuah kisah terselip di antara gulungan ombak di pesisir pantai. Irenggan membawa niat gelap untuk menghancurkan Besakih. Namun mereka terkalahkan. Irenggan terhempas ke pesisir Sanur. Dengan membawa luka, Irenggan melangkah menuju desa Rena. Mereka membawa sebuah gong sakral, gong beri. Kehadiran gong itu bukan sekedar benda mati. Ia menyimpan sebuah misteri. Dalam bisikannya yang gaib dan berbahasa Cina, ia merasuki 4 orang terpilih dengan jiwa ide Ratu Tuan. Melalui mereka, lahirlah sebuah tarian yang akan dikenang sepanjang masa. Tari Baris Cina. Melalui jenanau menciptakan perahu. Nah, perahu inilah dipakai untuk kejahatan oleh Irenggan. Nah, dia ingin membelah Gunung Agung, gitu. Membelah Gunung Agung sehingga terjadi terusan di tengah-tengah, gitu. Terjadi perang, gitu. Perahu yang dipakai untuk kejahatan itu terembas oleh angin, terdampar di pantai selatan. Akhirnya muncul Pura Blanjong. Belah jong, belah itu bahasa Balinya adalah pecahkan, jong itu adalah perahu. Karena sehabis perang, masyarakat pasti akan berkurang. Karena ya mungkin habis perang ada yang mati, ada yang hilang atau bagaimana gitu. Banyak ikan yang terdampar. Nah, karena ikan terdampar, masyarakatnya sedikit atau berkurang dan mau mengkonsumsi ikan tersebut tidak mungkin habis gitu. Sehingga ikan itu sampai membusuk. Nah, inilah menimbulkan wabah penyakit gitu. Iki percitaan Allah yang orang sebut tan kulit tan iki apa ni pun terlalu boleh di Belanjong apa yang semawo bekal saya gendeng apa ni nya wang renang kropeng kaden layur wang renang kropeng kaden layur oh belayur saya kropeng atau atau saya bedong bawa gendeng itu saya belayur saya kropeng kadang kropeng belayur apalagi kadang semut gitu. Akhirnya masyarakat di sana mengungsi, ada yang menuju ke Non, ada yang menuju ke Kesiman di Banjar Teranjang, terus ada yang menuju ke Lantang Hidung, Banjar Lantang Hidung Sukawati. Nah, khusus yang ada di Non membawa gong beri gitu. Nah, mungkin gong beri ini sempat memang diterlantarkan gitu karena masyarakat yang sudah tinggal di Renon itu dia sudah alih profesi menjadi agraris, menjadi petani. Sempat dipinjam di Desa Adat Sesetan, sempat dipinjam di Desa Adat Sumerto. Nah, namun di sana disalahgunakan, akhirnya menimbulkan juga musibah gitu. Nah, akhirnya Gambal itu dikembalikan lagi ke Renon. Masyarakat waktu itu, nah terutama tokoh-tokoh penglingsir berpikir, nah ini gambalannya ini artinya sakral gitu. Nah, coba lunas ring sang saneuning. Pada saat itu lunas ring ide pedano istri griyo delot pasar. Nah, akhirnya oleh petunjuk itu turun membuat tari. Nah, setelah terbentuk tari disarankan dipentaskan di pura dalam. Pada saat dipentaskan selesai nari berkelahi, setelah berkelahi ada yang kesurupan gitu. Pada saat kesurupan itu, nah beliau kita biasa lunas biar jelas gitu.
siapa yang kesurupan, siapa yang tendun ini. Nah ternyata Sugro Dian, ide Bataro Baris Cina itu adalah ide Ratu Tuan. Kostum untuk tarian Baris Cina itu tidak seperti kostum tarian-tarian Bali pada umumnya. Jadi dia itu memakai kemeja dengan celana panjang yang pastinya warna hitam dan warna putih. Dihiasi dengan ornamen selempang dan selendang dan juga menggunakan topi. Khusus untuk ibarat kata komandannya, pemimpin dari tarian tersebut menggunakan tarian yang hitam, menggunakan celana merah dengan baju tetap hitam, topi seperti topi perang dengan menggunakan rawis. Kalau kita bilang rawis itu rambut yang digunakan di bagian hidung menutupi bibir dan menggunakan di belakang untuk sebagai rambut. Terbuat dari ekor kuda. Sedangkan untuk yang putih warnanya sama seperti yang lainnya, sama-sama putih, baju putih, celana putih, sama juga menggunakan rawisnya juga putih, topi putih dengan selembang dan selendangnya itu poleng. Pasti dua warna itu saja. Seperti itu. Tari Baris Cina ini adalah menggambarkan perang. Jadi ada komandannya, ada yang hitam, serdadunya atau prajuritnya ada 8, terus komandannya ada 1, jadi 9. Terus yang putih juga seperti itu, anggotanya ada 8, ada komandannya 1, jadi 9. Nah kenapa diambil angka 9? Nah ini nampaknya angka keramat juga, angka yang terbesar adalah pengidar jagat, kan itu. Kenapa hitam putih? Itu menggambarkan Ruwa Binedo, kejahatan dan keburukan. Makanya di sini tari ini menggambarkan perang. Kebetulan di gamelan Gongberi ini sudah banyak perubahan. Misalnya dari dulu itu dipergunakan untuk gamelan perang, kemudian berubah menjadi iringan tari seperti yang ada di Desa Renon. Teknik memainkan di Bali itu kebanyakannya 4/4 gitu ya, 4/4. Tapi kalau di Gongberi itu ada yang 3/4. Yang sangat jarang ada di Bali gitu. Itu ada di kalau misalnya berjalan itu kalau orang yang menempa itu dong dang ding itu 3/4 mereka tidak capek gitu. Dan ini seperti itu gitu. Jadi ada penambahan misalnya sekarang ada sempen suling, ada bersatu dengan kelenang, kemudian ada kajar itu dan ceng-ceng di gamelan Bali khas itu sudah ada di sana. Gamelan Gongberi itu adalah gamelan yang sangat unik, hanya dipergunakan untuk mengiringi seseorang, menghormati seseorang. Siapa yang paling dihormati, misalnya Bisma di sana, kemudian Raden Wijaya, Arjuna ketika di Biseka untuk mengalahkan para raksasa gitu. Kemudian Jayakatwang pamannya dari Raden Wijaya. Itu hal-hal yang tidak sembarangan untuk ditabuh, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang memang sangat patut untuk dihormati baru ditabuh. Gerakannya itu, detailnya itu mungkin Tiang sebagai penari juga kurang tahu nama gerakannya nggih, karena bisa begitu aja ketika kita ikut dalam memaksan di Baris Cina itu entah kenapa Tiang juga nggak tahu itu tiba-tiba bisa aja gitu untuk nari itu. Jadi gerakannya itu memainkan pedang, seni bela diri pedang. Kalau pribadi Tiang kurang tahu untuk nama pakem-pakemnya, karena itu pure gerakan bela diri yang dijadikan tarian kalau menurut Tiang gitu. Baris Cina dan gamelan Gongberi ini adalah museum yang hidup. Museum yang hidup. Berbeda dengan museum-museum yang ada hanya sebagai pajangan, tapi kalau di sana kita bisa melihat bagaimana itu dipergunakan. Jadi jaga sekali barang itu dengan baik-baik. Ngarawi